Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman ya, penderita COVID ataupun yang terkena COVID itu tidak hanya orang dewasa, orang tua ya, anak-anak pun banyak yang terkena. Apalagi anak-anak itu saya lihat ya banyak yang masih main ya, nggak bermasker. Nah tentu ini juga beresiko ya untuk tertular COVID-19. Nah jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang panduan isolasi mandiri untuk anak-anak. Nah, jadi untuk anak-anak itu tetap bisa isolasi mandiri. Nah, tetapi ada syarat-syaratnya ya, syarat-syarat anak isolasi mandiri. Nah, yang pertama itu tidak bergejala. Nah, jadi kalau seandainya tidak bergejala, itu boleh melakukan isolasi mandiri. Ataupun yang kedua itu gejalanya ringan, misalkan batuk, pilek, ya, demam, diare ringan, kemudian juga ada ruam-ruam. Nah, ini boleh melakukan isolasi mandiri. Yang ketiga, anaknya aktif ya, masih mau bergerak seperti biasa, ya, masih mau makan, masih mau minum, ataupun misalkan ada muntah tapi nggak terlalu sering, ya itu boleh isolasi mandiri. Yang keempat, ya tetap harus memakai etika batuk. Nah, etika batuk jangan sembarangan. Jadi anaknya diajari etika batuknya ya, pakai tisu, misalkan pakai siku ya. Nah, jadi kalau bagus ya pakai tisu. Nah, kemudian selama isolasi mandiri itu harus tetap dipantau gejalanya, dipantau kondisi anaknya, jangan hanya isolasi mandiri tanpa dipantau. Nah, kemudian yang ke-6 ya, teman-teman tetap harus diukur suhunya, suhu anaknya. Bisa pagi, bisa malam ya, 2 kali sehari minimal. Kalau mau 3 kali juga boleh, pagi, siang, malam. Nah, jadi tetap dipantau ya suhu tubuh anak tersebut. Yang ketujuh, saat teman-teman anaknya isolasi mandiri, lihat ya tempat isolasinya, ventilasinya harus bagus ya, kebersihannya harus terjaga ya, sirkulasi udaranya bagus. Nah, jadi jangan sembarangan juga tempat isolasinya. Kemudian untuk catatan ya, itu orang tua tetap masih bisa mengasuh anaknya yang positif ataupun ada pengasuh ya. Nah, tetapi kalau bisa, ini sebaiknya yang memiliki resiko rendah terkena keluhan berat ya, ataupun ada komorbid ya, misalkan ada DM ya, ada hipertensi, ada sakit jantung, gangguan nafas ya. Nah, jadi kalau nggak ada ya itu lebih bagus. Jadi yang untuk mengasuhnya ya ataupun orang tua itu yang memiliki resiko rendah. Kemudian kalau seandainya ada anggota keluarga lain yang positif juga, nah itu boleh ya, boleh diisolasi bersama. Nah tetapi kalau misalkan anaknya positif, orang tuanya tidak, ya sebaiknya tidurnya dipisah ya, tetap dipisah dengan jarak 2 meter kasurnya. Nah kemudian ya orang tuanya tetap menggunakan APD ya, APD minimal masker 2 lapis, kemudian tetap jaga kebersihan, sering-sering cuci tangan ya, seperti itu. Jangan sering-sering menyentuh area wajah. Kemudian tetap ya berikan dukungan kepada anak ya, misalkan ajak main ya, ajak bercanda, jadi anaknya tidak stres ya, jadi tetap semangat. Kemudian teman-teman juga harus mengetahui gejala-gejala COVID itu apa saja. Yang paling umum adalah demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala ya, lemas, mual muntah, diare, kemudian sesak nafas. Ya memang mirip pilek dan flu biasa, tetapi biasanya tidak ada sesak nafas ya. Nah kemudian teman-teman harus kalau bisa itu di swab antigen ya, ataupun PCR kalau memang memiliki gejala-gejala yang saya sebutkan tadi. Nah ini berlaku untuk yang di rumah ataupun yang mengasuh ya, jadi harus mengenali gejala-gejala tersebut ya. Misalkan tadi yang nggak ada tiba-tiba mengalami hal tersebut ya, jadi harus hati-hati. Nah teman-teman harus juga mengetahui tentang frekuensi napas anak yang normal dan tidak normal
Ya, jadi kalau seandainya tidak normal ya tentu berbahaya ya. Misalkan untuk anak usianya 2 bulan, kalau laju napasnya itu lebih ataupun sama dengan 60 kali per menit, ya ini nggak normal. Kemudian 2 bulan sampai dengan 11 bulan, itu kalau lebih ataupun sama dengan 50 kali per menit, ini tidak normal. Kalau seandainya untuk anak usia 1 sampai dengan 5 tahun, ya itu laju napasnya lebih ataupun sama dengan 40 kali per menit, ini tidak normal. Nah, kemudian untuk anak yang lebih dari usia 5 tahun, laju napasnya lebih dari 30 ataupun sama, ini juga tidak normal. Nah, ini adalah frekuensi nafas ya. Nah, jadi ini tanda bahaya. Kemudian teman-teman harus waspada dan bawa segera anaknya ke rumah sakit. Kalau menemukan ciri-ciri misalkan anaknya jadi lebih banyak tidur ya, terlalu lemas, kemudian dadanya cekung ya, hidungnya kempang-kempis, kemudian napasnya cepat. Nah, tadi sudah dijelaskan frekuensi napasnya, kemudian matanya merah ya, lehernya bengkak, saturasi oksigen ya saat diukur itu kurang dari 95%. Nah, kemudian demamnya lebih dari 7 hari, kemudian anaknya sudah nggak mau makan ya, minum juga nggak mau ya, lemas, matanya cekung ya, kemudian juga buang air kecilnya sudah berkurang dan penurunan kesadaran. Nah, ini kalau tanda-tanda seperti ini ya langsung bawa ke rumah sakit. Kemudian untuk alat yang dipersiapkan saat anak isolasi mandiri di rumah, yaitu tentu termometer ya untuk mengukur suhu tubuh anak. Yang kedua itu oximeter untuk mengukur kadar saturasi oksigen anak. Jadi normalnya saturasi oksigen itu 95 sampai 100, kurang 95 itu tidak normal. Kemudian teman-teman, untuk obat-obatan yang harus dipersiapkan di rumah itu adalah paracetamol ya, untuk penurun panas. Kemudian juga vitamin C, dosisnya bisa teman-teman lihat di samping. Vitamin D3 juga dosisnya bisa teman-teman lihat di samping ya. Dan yang terakhir zinc. Nah, jadi itu adalah obat-obatan yang harus teman-teman siapkan di rumah selama anak isolasi mandiri. Teman-teman, protokol isolasi mandiri yang pertama teman-teman harus di rumah, namanya saja isolasi mandiri ya, jangan keluar-keluar rumah. Yang kedua, teman-teman tetap menggunakan masker. Yang ketiga, tetap jaga jarak. Nah, yang keempat, teman-teman etika batuknya ya. Nah, ini ada gambar bagaimana cara etika batuk yang benar. Nah, jadi batuk pun itu ada etikanya. Yang kelima, teman-teman ya, tetap cuci tangan secara teratur ya, cuci tangannya dengan benar ya, bersih. Yang keenam, pantau suhu ya. Jadi pantau suhunya itu pagi dan malam 2 kali sehari menggunakan termometer. Yang ketujuh, periksa saturasi oksigen dengan oximeter. Nah, jadi juga selain periksa saturasi oksigen, periksa juga frekuensi nadi. Nah, yang kedelapan, teman-teman tetap berikan ASI kepada anak. Jadi jangan sampai anak kalau masih menyusui itu tidak diberikan ASI. Yang kesembilan, teman-teman tetap berikan makanan yang bergizi, bernutrisi ke anak ya. Dan yang terakhir, tetap pantau laju frekuensi nafas. Kemudian untuk tata cara pemakaian masker. Nah, anak yang usianya di atas 2 tahun yaitu harus menggunakan masker, ataupun anak yang sudah bisa memasang dan melepaskan masker sendiri. Nah, kemudian juga berikan istirahat memakai masker kalau anak tersebut di ruangan sendiri ataupun berada jauh terhadap orang tua ataupun pengasuh. Masker tidak perlu digunakan ketika anak sedang tidur. Jadi kalau anak tidur itu maskernya dibuka saja. Dan bagi pengasuh ataupun orang tua ketika berada di ruangan yang sama dengan anak itu wajib memakai masker ya, 2 lapis. Kalau bisa pakai pelindung mata, pakai pelindung mata. Kemudian perlu untuk disinfektan ruangan ya. Jadi disinfektan ruangan ataupun benda-benda yang sering disentuh, misalkan kursi, meja, gagang pintu, keran ya, toilet ya, ataupun benda-benda lain yang sering disentuh. Nah, disinfektan itu bisa digunakan pakai cairan khusus ataupun menggunakan sabun ataupun deterjen. Nah, kemudian ya orang tua ataupun pengasuh bisa mengisi logbook ini untuk memantau kesehatan anaknya. Nah, logbooknya ada 2 ya. Ini yang pertama
Dan yang kedua, nah ini tujuannya biar tahu perkembangan anaknya bagaimana ya selama isolasi mandiri. Jadi biar tahu dari awal sampai hari ke-10, misalkan hari ke-13 ataupun hari ke-14 itu perkembangannya bagaimana. Dok, kapan dikatakan selesai isolasi mandiri? Nah, yang pertama umumnya itu gejala akan hilang selama 14 hari ya, ataupun hari ke-14. Yang kedua, dianjurkan swab ulang di hari ke-10 sampai hari ke-13 ya, dari sejak hari pertama timbul gejala. Yang ketiga, kalau seandainya teman-teman tidak melakukan swab ulang, itu isolasi mandiri 10 hari ya, misalkan 10 hari itu sudah bebas gejala. Nah, itu ditambah dengan 3 hari isolasi tambahan. Nah, oke teman-teman ya, bagi orang tua kalau anaknya terkena COVID itu tidak usah panik ya. Ini ada panduan bagaimana cara isolasi mandiri di rumah. Ya, jadi apa-apa saja yang perlu diperhatikan, apa-apa saja yang harus dilakukan. Semoga kita semua selalu sehat, semoga yang sedang isolasi mandiri segera diberikan kesembuhan, semoga pandemi ini segera berakhir. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Salam sehat, sampai jumpa.